Pada yang saya hormati Bapak Juari sebagai fasilitator saya dan Ibu Sutiani sebagai pengajar praktek dan juga Bu Susi sebagai pengajar praktek. Kali ini kami dari kelompok 4 akan melakukan coaching. Saya Siti Badriah dan juga rekan saya Bu Siti Muntamah melakukan coaching. Baiklah Bapak Ibu, saya akan mulai melakukan coaching ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Muntamah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Badriah. Gimana kabarnya Bu Muntamah? Alhamdulillah baik, Bu. Gimana kabar murid-muridnya di sekolahan Bu Mun? Ya, alhamdulillah kondusif, Bu. Tapi ada masalah sih, Bu. Boleh saya minta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. Oh iya Bu, silakan, silakan. Saya dengan senang hati Bu. Ya, begini Bu Siti, akhir-akhir ini kan saya merasa murid-murid di kelas itu agak saya ajar itu kurang antusias begitu Bu dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas itu hanya 50% Bu tiap kelas. Saya merasa sedih Bu. Oh begitu ya Bu Mun. Jadi murid-murid Bu Mun kurang antusias dalam pembelajaran ya Bu. Dan Iya, akhirnya tugas yang dikerjakan hanya 50% begitu ya Bu Mun ya. iya. Jadi Bu Muntamah, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini Bu Mun? Begini Bu Badriah ya, saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar Bu di kelas Bu. Oh gitu ya. Ya Bu Mun, menurut Bu Muntamah, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias Bu dalam pembelajaran? Kalau saya ingat-ingat kembali itu hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu yang pertama itu pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan Bu, terlalu monoton. Kemudian saya terlalu dominan untuk berbicara, hanya satu arah saja begitu. Kemudian Oh, hmm, bercerita di depan murid-murid saya itu, yang kedua saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Jadi saya sendiri yang berbicara begitu, tidak ada respon begitu Bu Badria. oh begitu ya Bu. Jadi hanya satu arah ya Bu Mun ya. Hanya Bu Iya, Mun saja yang aktif, sedangkan murid-muridnya pasif hanya mendengarkan saja ya Bu. Tidak memberikan umpan balik dari ya yang Bu Mun sampaikan ya Bu. Kira-kira apa saja ya Bu yang dapat membuat murid Bu Muntamah menjadi antusias dalam pembelajaran? begini Bu Badria, menurut saya murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton dan tidak membosankan Bu Badria. Wah, betul sekali Bu. Saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Bu Mun, apa saja Bu yang bisa membuat murid-murid itu merasa asik dan tidak bosan pada saat pembelajaran? Menurut saya begini Bu, pembelajaran harus berpusat pada murid ya Bu ya. Kemudian Iya murid Bu. diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Selain itu adanya ice breaking Bu ataupun games supaya pembelajaran lebih menarik Bu Badriah. Oh iya Bu, betul sekali Bu. Adanya ice breaking itu bisa memecahkan suasana yang tadinya tegang Bu, menjadi agak rileks, anak-anak menjadi lebih santai. Jadi nanti kita bisa mengembalikan fokus anak-anak lagi ya Bu ya. Lalu Iya. mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apa ya Bu penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugasnya? Begini Bu, kemungkinan karena tugas saya itu terlalu banyak.
dan berisi banyak pertanyaan, tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan, Bu Badriah. Oh, gitu ya, Bu. Jadi terlalu banyak beban ya, Bu ya. Pertanyaannya banyak dan murid-murid mengerjakannya menjadi malas. Kalau boleh tahu, Bu, Ibu menggunakan sumber belajar apa sih, Bu, di kelas? Saya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Oh, oh, adakah sumber belajar yang lain, Bu, selain buku teks? Saya pikir banyak, Bu. Sumber belajar seperti video di YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Bu Badriah ya. Seperti itu Bu, TikTok atau Reel di IG ya Bu ya. Iya, betul sekali, Bu. Sekarang itu banyak sekali ya, Bu, aplikasi-aplikasi yang bisa membantu kita dalam pembelajaran seperti tadi yang Ibu sampaikan, ada seperti di YouTube atau TikTok atau bahkan juga di IG, Instagram. Baik, Bu, saya yakin sekali, Bu, bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar seperti itu, pasti murid-murid akan menjadi antusias, Bu, dalam pembelajaran. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini, Bu Muntama? Ini Bu Badriah, rencana saya. Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasyikkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti tadi, YouTube, TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak Bu Badriah. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan terpaksa saat saya memberikan tugas Bu Badriah. Bagus sekali, Bu. Saya mendukung sekali rencana Bu Siti Muntama. Kemudian kira-kira apa ya, Bu, komitmen Ibu terhadap rencana Ibu tadi? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar Bu Badriah. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya Bu Badriah. Oh ya, bagus sekali Bu Mun. Saya sangat mendukung sekali. Mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan lancar ya Bu Mun ya, sesuai dengan harapan Bu Muntama. Ya, terima kasih Bu Badriah atas waktunya untuk sharing sore ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu Badriah ya. Iya Bu, amin, amin. Nah itulah tadi Bapak Ibu coaching dari kelompok saya sendiri Bu Siti Badriah dan Bu Siti Muntama. Semoga nanti bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Badriah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Muntama. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah hari ini saya kabarnya baik Bu Mun. Bagaimana kabar anak-anak di sekolah ya Bu ya? Alhamdulillah Bu Mun, anak-anak di sekolah dalam keadaan kondusif. Baik Bu, saya perhatikan Bu Badriah hari ini tidak bersemangat, kelihatan murung. Ada masalah apa ya Bu ya? Apa bisa saya bantu? Iya Bu Mun, mohon maaf sebelumnya ya Bu Mun, saya telah mengganggu waktunya Bu Mun. Tidak apa-apa, hari ini saya free, silahkan. Begini Bu Mun, sebenarnya sih saya mau curhat sama Bu Mun tentang masalah saya yang sedang saya hadapi Bu. Apakah Bu Mun mau membantu saya Bu? Dengan senang hati Bu Badriah. Kira-kira apa ya yang bisa saya bantu?
Sebenarnya sih saya hanya ingin mendapatkan solusi, Bu, dari masalah saya yang sedang saya hadapi, Bu. Masalahnya apa Bu Badriah? Coba Bu Badriah ceritakan apa yang sedang Bu Badriah rasakan. Mungkin saya bisa Bumun membantu. masih ingat nggak? Kemarin beberapa hari yang lalu ada bapak pengawas yang datang di sekolah saya, Bu. Pak Bambang namanya, Bu. Nah, waktu itu beliau menyupervisi di kelas saya, Bu. Nah, pada waktu supervisi itu saya mendapat teguran, Bu, dari beliau. Hmm, bagaimana bisa Bu Badriah? Lalu apa yang membuat Bu Badriah mendapat teguran dari pengawas tersebut? Kalau menurut saya sih sebenarnya masalahnya tidak serius-serius banget sih, Bu. Hmm, tidak serius yang bagaimana Bu Badriah? Pada waktu itu Bapak pengawas mengkritik saya, Bu, mengenai proses mengajar saya di kelas. Hmm, proses mengajar yang bagaimana Bu Badriah? Apakah Bu Badriah tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau ada penyebab lain sampai dikritik? Kalau boleh tahu, Bu. Kalau menurut saya sih dalam mengelola kelas saya sudah baik ya, Bu. Tapi pada saat saya mengajar sih, Bu, memang saya tidak memakai buku teks, Bu. Dan tapi saya masih menjelaskan kok, Bu, materinya kepada siswa, Bu. Tetapi beliau, Bapak pengawas itu sepertinya merasa keberatan, Bu. Pada waktu saya pas pembelajaran itu tidak memakai buku teks. Oh, begitu. Lalu bagaimana tanggapan Bu Badriah dengan respon dari Bapak pengawas tersebut? Sejujurnya sih saya menyampaikan kepada beliau, Bu, kalau memang selama ini saya pada saat mengajar itu menggunakan berbagai sumber, Bu. Bisa dari buku-buku yang ada di perpustakaan, Bu. Dan buku itu mengacu pada kurikulum yang berlaku kok, Bu. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliaunya Bapak pengawas malah merasa tersinggung, Bu. Hmm, jadi masalahnya begitu. Iya. Kalau begitu, saya tanya ke Bu Badriah ya. Selama ini apa yang Bu Badriah lakukan dalam proses belajar mengajar? Seperti saya ceritakan tadi, Bu Mun, saya menggunakan berbagai sumber, Bu, dari buku-buku yang ada di perpustakaan. Selain itu, saya mengajak siswa untuk menonton video, Bu, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif, Bu, dan yang menyenangkan. Baik. Mengapa Bu Badriah tidak mencoba menggunakan buku teks? Karena menurut saya, Bu, sumber belajar yang saya gunakan itu lebih memudahkan siswa, Bu, dalam menyerap materi-materi yang sudah saya sampaikan. Di samping itu, siswa juga termotivasi, Bu, dalam pembelajaran. Dan yang terpenting, sumber yang saya pakai tadi sudah mengacu pada kurikulum, Bu. Baik. Sebenarnya sudah bagus apa yang Bu Badriah lakukan. Lalu bagaimana hasilnya saat Bu Badriah mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Apa yang kita ketahui karakter siswa itu berbeda-beda Bu Badriah ya. Begitu juga dengan cara belajar mereka pun berbeda-beda. Iya, Bu, betul juga sih, Bu Mun ya. Kenapa saya tidak berpikir ke sana ya, Bu? Memang gaya belajar siswa kan bermacam-macam ya, Bu Mun. Ada yang audio, ada yang visual, dan ada juga yang kinestetik ya, Bu. Dan selama ini sih memang ada beberapa siswa sih, Bu, yang hasilnya dalam pembelajarannya itu masih kurang, Bu. Itulah Bu Badriah pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Bapak pengawas kemarin adalah seperti itu. Bu Badriah supaya menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Iya, Bu, saya pikir ada benarnya juga sih, Bu Mun ya. Oh ya, setelah Bu Badriah bercerita nih, sekarang bagaimana perasaan Bu Badriah? Terus terang, Bu, kemarin beberapa hari saya merasa kurang nyaman, Bu. Saya menjadi resah
di rumah itu kepikiran terus Bu tentang masalah tadi, dan akibatnya beberapa pekerjaan yang saya yang lain itu jadi terbengkalai Bu. Intinya tidak nyaman ya. Iya Lalu Bu. lalu apa yang membuat Bu Badriah merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya sih yang membuat saya tidak nyaman itu karena Bapak pengawas tadi menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah saya, Bu. Saya takut, Bu, nanti akan jadi masalah, Bu, di kemudian hari. Kira-kira nanti saya dipanggil atau ditegur enggak ya, Bu, sama kepala sekolah saya? Begini Bu Badriah, kalau menurut saya untuk masalah Bu Badriah bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bu Badriah nantinya dalam mengajar. Ya, mudah-mudahan saja ya, Bu Mun ya. Saya takut, Bu. Hmm. Dari apa yang sudah Bu Badriah sampaikan, Bu Badriah ceritakan, apa rencana Bu Badriah ke depannya? Rencana saya berniat untuk menemui Bapak Kepala Sekolah, Bu, untuk membicarakan hal ini, Bu. Mudah-mudahan beliau nanti berkenan memberikan solusinya ya, Bu Mun ya. Ya, bagus. Lalu apakah ada hal lain yang akan Bu Badriah lakukan selain itu? Ya, Bu, saya juga akan menemui Bapak pengawas, Bu, dan saya akan meminta maaf kepada beliau, Bu. Kemudian terkait dengan proses belajar, kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks, Bu, dan meminta saran beliau, Bu, khususnya Bapak pengawas, bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik, Bu, di kelas. Iya, iya. Lalu bagaimana dengan proses belajar Bu Badriah selanjutnya? Setelah ini saya akan memakai buku teks, Bu, sebagai sumber belajar utama. Walaupun nanti sumber belajar yang lain, Bu, seperti video, tetap akan saya terapkan juga. Karena siswa saya sudah merasa nyaman, Bu, dengan cara saya seperti itu. Langkah yang Bu Badriah ambil itu sudah sangat tepat sekali ya. Saya setuju dengan ide Bu Badriah. Syukurlah, Bu. Sekarang saya merasa lega sekali, Bu. Karena jujur, Bu, saya takut mengambil langkah, Bu, dalam menyelesaikan hal ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan, Bu. Saya khawatir, takutnya saya salah langkah. Syukurlah Bu Badriah. Sekarang sudah merasa lega ya. Iya, Lalu Bu. dari Alhamdulillah. iya. Lalu dari yang sudah Bu Badriah rencanakan tadi, komitmen apa ya yang akan Bu Badriah lakukan untuk menjalankan rencana itu? Eee, untuk hal itu dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum yang berlaku, Bu. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari atau saran dari Bapak pengawas tadi, Bu, tentang penggunaan buku teks dalam mengajar. Lalu dukungan apa nih yang dibutuhkan Bu Badriah untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga sih, Bu, yang masih ada dalam pikiran saya. Mungkin saya nanti akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru lain sih, Bu. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan, Bu, kalau misalnya ada kekurangan, ada yang salah, begitu, Bu Mun. Itu ide yang bagus sekali Bu Badriah ya. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bu Badriah dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman ya Bu Badriah ya. Iya, Bu, amin, amin, Bu Mun. Terima kasih ya, Bu Mun ya. Bu Mun sudah mau mendengar keluh kesah saya, sudah mau memberikan arahan untuk saya agar saya bisa mendapatkan solusi yang baik. Dan semoga saja kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan bagi siswa kita ya, Bu. Ya, sama-sama Bu Badriah. Amin amin ya robbal alamin. Semangat terus, sukses selalu untuk Bu Badriah. Terima kasih, Bu Mun. Salam sehat dan bahagia ya, Bu Mun ya. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali Bu Badriah. Terima kasih dengan ya. Oke, Mbak.
Ini saya dulu ya Dek ya yang menyapa jenengan ya. Ini Positif. saya sebagai coach ya, Mbak. Bumun ya, Iya, saya saya sebagai coach Fatmi. ya. Iya. Oh ya, eh, terima kasih kepada yang saya hormati Bapak Juari sebagai fasilitator saya dan Ibu Sutiani sebagai pengajar praktek dan juga Bu Susi sebagai pengajar praktek. Kali ini kami dari kelompok 4 akan melakukan coaching. Saya Siti Badriah dan juga rekan saya Bu Siti Muntamah melakukan coaching. Baiklah, Bapak Ibu, eh, saya akan mulai melakukan coaching ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Muntamah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Badriah. Gimana kabarnya Bu Muntamah? Alhamdulillah baik, Bu. Gimana kabar murid-muridnya di sekolahan, Bu Mun? Ya, alhamdulillah kondusif, Bu. Tapi ada masalah sih, Bu. Boleh saya minta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. Oh iya Bu, silakan, silakan. Saya dengan senang hati Bu. Ya, begini Bu Siti, akhir-akhir ini kan saya merasa murid-murid di kelas itu agak saya ajar itu kurang antusias begitu Bu dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas itu hanya 50% Bu tiap kelas. Saya merasa sedih Bu. Oh begitu ya Bu Mun. Jadi murid-murid Bu Mun kurang antusias dalam pembelajaran ya Bu. Dan Iya, akhirnya tugas yang dikerjakan hanya 50% begitu ya Bu Mun ya. iya. Jadi Bu Muntamah, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini Bu Mun? Begini Bu Badria ya, saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar Bu di kelas Bu. Oh gitu ya. Ya Bu Mun, menurut Bu Muntamah, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias Bu dalam pembelajaran? Kalau saya ingat-ingat kembali itu hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu yang pertama itu pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan Bu, terlalu monoton. Kemudian saya terlalu dominan untuk berbicara, hanya satu arah saja begitu. Kemudian Oh, hmm, bercerita di depan murid-murid saya itu yang kedua saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Jadi saya sendiri yang berbicara begitu, tidak ada respon begitu Bu Badria. oh begitu ya Bu. Jadi hanya satu arah ya Bu Mun ya. Hanya Bu Iya, Mun saja yang aktif, sedangkan murid-muridnya pasif hanya mendengarkan saja ya Bu. Tidak memberikan umpan balik dari ya yang Bu Mun sampaikan ya Bu. Kira-kira apa saja ya Bu yang dapat membuat murid Bu Muntamah menjadi antusias dalam pembelajaran? begini Bu Badria, menurut saya murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton dan tidak membosankan Bu Badria. Wah, betul sekali Bu. Saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Bu Mun, apa saja Bu yang bisa membuat murid-murid itu merasa asik dan tidak bosan pada saat pembelajaran? Menurut saya gini Bu, pembelajaran harus berpusat pada murid ya Bu ya. Kemudian Iya murid Bu. diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Selain itu adanya ice breaking Bu ataupun games supaya pembelajaran lebih menarik Bu Badriah. Oh iya Bu, betul sekali Bu. Adanya ice breaking itu bisa memecahkan suasana yang tadinya tegang Bu, menjadi agak rileks, anak-anak menjadi lebih santai. Jadi
nanti kita bisa mengembalikan fokus anak-anak lagi ya Bu ya. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apa ya Bu penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugasnya? Begini Bu, kemungkinan karena tugas saya itu terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan, tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan Bu Badriah. Oh gitu ya Bu, jadi terlalu banyak beban ya Bu ya, pertanyaannya banyak dan murid-murid mengerjakannya menjadi malas. Kalau boleh tahu Bu, Ibu menggunakan sumber belajar apa sih Bu di kelas? Saya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Oh, oh, adakah sumber belajar yang lain Bu selain buku teks? Saya pikir banyak Bu, sumber belajar seperti video di YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Bu Badriah ya. Seperti itu Bu, TikTok atau Reel di IG ya Bu ya. Iya, betul sekali Bu. Sekarang itu banyak sekali ya Bu, aplikasi-aplikasi yang bisa membantu kita dalam pembelajaran seperti tadi yang Ibu sampaikan, ada seperti di YouTube atau TikTok atau bahkan juga di IG, Instagram. Baik Bu, saya yakin sekali Bu, bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar seperti itu, pasti murid-murid akan menjadi antusias Bu dalam pembelajaran. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini Bu Muntama? Ini Bu Badriah, rencana saya. Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasyikkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti tadi, YouTube, TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak Bu Badriah. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan terpaksa saat saya memberikan tugas Bu Badriah. Bagus sekali Bu, saya mendukung sekali rencana Bu Siti Muntama. Kemudian kira-kira apa ya Bu komitmen Ibu terhadap rencana Ibu tadi? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar Bu Badriah. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya Bu Badriah. Oh ya, bagus sekali Bu Mun. Saya sangat mendukung sekali. Mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan lancar ya Bu Mun ya, sesuai dengan harapan Bu Muntama. Ya, terima kasih Bu Badriah atas waktunya untuk sharing sore ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu Badriah ya. Iya Bu, amin, amin. Nah itulah tadi Bapak Ibu coaching dari kelompok saya sendiri Bu Siti Badriah dan Bu Siti Muntama. Semoga nanti bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan Bu Badriah? Oh iya, yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan coaching tadi menurut saya komunikasi ya Bu Mun antara kita. Maksud saya antara saya sebagai coach dan Bu Mun sebagai coach dan juga sebaliknya sudah berjalan dengan lancar dan sudah menerapkan paradigma berpikir coaching. Selain itu dalam percakapan tadi juga sudah menggunakan alur percakapan Tirta. Maksudnya sudah ada tujuannya, sudah ada identifikasi masalahnya, dan sudah ada rencana aksinya, juga sudah ada tanggung jawabnya. Begitu Bu. Ya. Prinsip coaching juga pertanyaan kedua ya. Hal apa yang masih perlu diperbaiki? Oh ya,
Fitria? Menurut saya yang masih perlu diperbaiki dalam percakapan coaching tadi dari kita berdua, yaitu gaya bicara Bu Mun. Saya masih kurang pede saat berbicara dengan Bu Mun dan saya masih suka seperti mencari kata-kata yang sesuai Bu, dan saya harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ketika saya menjadi coach agar bisa memunculkan informasi-informasi yang penting begitu Bu Mun. Kemudian apa yang Bu Badriah lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Saya menggunakan teknik stop Bu dan tetap fokus pada masalah yang sedang dibicarakan. Baik. Kemudian ini pertanyaan terakhir ya. Apa yang Bu Badriah lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Agar saya merasa pede, saya akan terus latihan coaching Bu di depan orang banyak, maksudnya di depan teman-teman, agar tidak minder, dan saya akan berusaha untuk mengarahkan coach apabila nanti coach sedang mengalami suatu masalah dan ingin mencari solusinya. Saya berusaha untuk mengarahkannya Bu. Itu. Terima kasih Bu Badriah. Apa yang sudah berjalan dengan baik Bu Mun selama percakapan tadi? Hal yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, Iya. menerapkan paradigma berpikir coaching, fokus pada coach atau rekan yang akan dikembangkan, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, meskipun belum maksimal, namun dari latihan ini kedepannya menjadi awal yang baik untuk kita terapkan di lembaga. Oh begitu. Begitu ya. Iya iya bagus sekali Bu Mun. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki Bu Mun dan ditingkatkan dalam percakapan coaching tadi? Kemitra yang perlu Diperbaiki dan ditingkatkan. kemitraan proses tentang kemitraan sebenarnya ya. Terus kemudian prosesnya juga aktif dan memaksimalkan potensi. Oh gitu. Selanjutnya, apa yang Ibu lakukan agar tetap dalam kondisi presence sebelum dan saat melakukan coaching? Fokus pada masalah dan tidak terbawa suasana. Iya, betul sekali. Selanjutnya, apa yang Ibu lakukan untuk memperbaikinya, Bu Mun? Mencoba mencatat pertanyaan-pertanyaan untuk menggali informasi yang penting. Oh gitu ya. Selanjutnya, apa yang Ibu rasakan saat di coaching, Bu? Ketika Bu Mun menjadi coach? Hal yang saya rasakan saat saya menjadi coach, saya merasa lega dan lebih tercerahkan dengan solusi yang didapat dari coaching, solusi dapat dari hasil pertanyaan coach sendiri dengan mengembangkan potensi dirinya. Oh gitu. Terima kasih ya Bu Mun. Bu Mun telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan.